Hai, Shalom. Perkenalkan, nama saya Angel Jennifer Noya dengan NIM 2170481. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat mengenai review jurnal. Jurnal yang saya ambil yaitu berjudul Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Surveillance Malaria dalam Mendukung Eliminasi Penyakit Malaria di Kabupaten Kupang. Identitas jurnal. Jurnal Kesehatan Masyarakat, penulis Maria Yosefina Desita, Yuliana Rajariwu, dan Ripka Limbu. Jumlah volume 3, halaman 165 sampai 174. Reviewer Angel Jennifer Noya, tanggal review 26 Mei 2023. Berikut adalah link jurnal yang saya ambil. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian telah dilakukan pada bulan Agustus sampai September pada tahun 2020. Subjek penelitian ini yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang dan Puskesmas dengan menggunakan metode purpose hive sampling, yaitu pertimbangan tertentu yang dibuat peneliti. Kriteria yang digunakan adalah fasilitas kesehatan yang berada di Kabupaten Kupang, memiliki capaian kelengkapan dan ketepatan waktu laporan lebih dari 90%, Puskesmas Bau Mata. Memiliki capaian kelengkapan dan ketepatan waktu laporan kurang lebih 40%, Puskesmas Batak Teh. Dan memiliki kasus positif malaria, Puskesmas Tarus. Kita masuk pada slide yang berikutnya, yaitu hasil. Yang pertama, input. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petugas surveillance malaria yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang sebanyak 1 orang, dengan tugas pokok melakukan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data rutin surveillance penyakit yang berpotensi kejadian luar biasa atau KLB. Petugas surveillance malaria di Dinas Kesehatan berpendidikan S2. Lama bertugas sebagai petugas surveillance adalah 5 tahun. Petugas sudah pernah mengikuti pelatihan surveillance malaria sebanyak 2 kali dan terakhir kali mengikuti pelatihan pada tahun 2019. Hasil wawancara diketahui bahwa di puskesmas jumlah petugas surveillance biasanya terdiri dari 1 orang petugas, 9 berdasarkan tingkat pendidikan. Sebagian besar petugas surveillance di puskesmas berpendidikan D3 keperawatan. Petugas surveillance malaria di puskesmas umumnya melakukan pekerjaan kurang lebih dari 1 program atau memiliki tugas rangkap. Sejauh ini, petugas surveillance malaria di puskesmas telah mengikuti pelatihan surveillance malaria dan juga belajar secara mandiri untuk meningkatkan keterampilan sebagai petugas surveillance malaria. 2. Proses. Hasil wawancara dengan petugas surveillance malaria di puskesmas menemukan bahwa pengumpulan dan pelaporan data dilakukan oleh bidan di puskesmas pembantu atau pustu, atau pos kesehatan desa atau poskesdes. Setiap minggu pada hari Senin menggunakan laporan SMS sesuai format yang ada. Data tersebut dikompilasi oleh petugas puskesmas dan dilaporkan ke Dinas Kesehatan pada setiap hari Selasa menggunakan software SKDR. Pada laporan tersebut akan masuk ke software surveillance dan bisa diakses sampai tingkat pusat atau Kementerian Kesehatan. Data lainnya yang tercatat dalam laporan bulanan oleh petugas puskesmas akan dikirimkan dalam periode tanggal 1 sampai dengan 5 pada bulan berikutnya. 3. Output. Kegiatan surveillance malaria di Dinas Kesehatan dan Puskesmas sudah menghasilkan informasi epidemiologi
berupa laporan situasi umum, penyakit malaria, dan grafik endemisitas. Penyajian dalam bentuk tabel dan grafik. Informasi yang dihasilkan sejauh ini sudah menggambarkan karakteristik orang, waktu, dan tempat. Hasil wawancara dengan petugas surveillance malaria di Dinas Kesehatan bahwa tahun 2020 menemukan petugas hanya melakukan penyebaran informasi dalam bentuk laporan. Dari hasil wawancara dengan petugas surveillance malaria di setiap puskesmas, diketahui bahwa penyebaran informasi epidemiologi dilakukan secara rutin kepada lintas program dalam bentuk laporan setiap bulan dan kepada lintas sektor serta masyarakat dalam kegiatan seminar atau mino loka karya setiap 3 bulan. Pembahasan. Yang pertama, input. Sumber daya manusia menjadi penunjang utama dalam kegiatan surveillance malaria. Secara kuantitas, petugas surveillance malaria di Dinas Kesehatan hanya 1 orang, dan belum cukup karena petugas melaksanakan kegiatan surveillance untuk semua penyakit. Berpotensi KLB. Di tingkat puskesmas, umumnya petugas surveillance juga hanya 1 orang dan sejauh ini dianggap sudah cukup baik dalam melakukan kegiatan penyelidikan epidemiologi. Untuk mencegah terjadinya KLB, kualifikasi pendidikan petugas surveillance di Dinas Kesehatan dan Puskesmas belum sesuai dengan indikator yang ditetapkan bahwa kualifikasi pendidikan tenaga surveillance malaria di Dinas Kesehatan dan Puskesmas adalah epidemiologi. 2. Proses data surveillance yang masuk ke sistem surveillance Dinas Kesehatan kepada petugas surveillance puskesmas maupun laporan surveillance rumah sakit di tingkat kabupaten kelengkapan dan ketepatan laporan oleh unit pelapor sebesar lebih dari 80%. Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa capaian kelengkapan laporan oleh 3 puskesmas pada tahun 2020 sudah mencapai lebih dari 80%. Artinya, semua data sudah terekam di Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang. Capaian ketepatan waktu laporan oleh Puskesmas Bau Mata dan Puskesmas Tarus sudah 80%. Sedangkan Puskesmas Batakte 67%. Ketepatan waktu pelaporan ini sangat mempengaruhi kecepatan penanggulangan kesakitan malaria. Kita masuk pada slide yang berikutnya, yaitu output berdasarkan indikator keluaran yang tertuang pada Kepmenkes nomor 3 Romawi 6 garis miring Menkes garis miring SK garis miring 8 Romawi garis miring 2003. Setiap kabupaten atau kota harus menerbitkan profil surveillance epidemiologi kabupaten atau kota sebanyak 1 kali dalam setahun. Saat ini, Dinas Kesehatan tidak menerbitkan profil surveillance epidemiologi di tingkat puskesmas. Informasi yang tersedia hanya berupa laporan data malaria menurut jenis kelamin, data suspek malaria, dan perbandingan jumlah kasus dengan jumlah penduduk. Informasi rutin hanya tinggi dan hasil evaluasi. Puskesmas belum membuat peta endemisitas wilayah, sehingga dinilai tidak sesuai dengan peran puskesmas. Kita masuk pada slide yang terakhir, yaitu kesimpulan. Hasil evaluasi surveillance malaria di Kabupaten Kupang menunjukkan bahwa komponen input, yaitu sumber daya manusia, dinas kesehatan, dan puskesmas, belum memadai karena secara kualifikasi pendidikan tidak sesuai.
Petugas surveillance masih merangkap pekerjaan dan belum ada pelatihan surveillance terbaru. Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan surveillance malaria belum memadai untuk mendukung eliminasi malaria. Sarana di puskesmas juga belum memadai dalam mendukung kelengkapan dan ketepatan waktu. Laporan yang sudah mencapai lebih dari 80%. Kompilasi data Kompilasi data sudah dilakukan dan menggambarkan karakteristik orang, waktu, dan tempat. Kegiatan analisis dan interpretasi membuat perbandingan jumlah kasus untuk pemantauan penyakit dinilai cukup baik. Komponen output informasi yang dihasilkan hanya berupa laporan hasil analisis sederhana yang sama setiap bulan dan tahun, serta tidak ada penerbitan buletin surveillance epidemiologi tahunan sehingga tidak sesuai indikator pedoman penyelenggaraan surveillance. Diseminasi informasi oleh Dinas Kesehatan belum maksimal, sedangkan di tingkat puskesmas sudah maksimal dalam upaya mendukung eliminasi malaria. Umpan balik oleh Dinas Kesehatan sudah dilakukan dalam bentuk laporan rutin, triwulan, dan kunjungan puskesmas. Sementara di tingkat puskesmas dilakukan dalam forum Minoloka Karya. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi Dinas Kesehatan, Kabupaten Kupang, dan jajaran puskesmas untuk mengoptimalisasikan pelaksanaan surveillance dengan memperhatikan pemenuhan komponen input, proses, dan output. Terima kasih. Demikian hasil presentasi saya. Mohon maaf dengan kurang dan lebihnya. Shalom.